Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Sistem Komunikasi, dan sejumlah pemimpin militer Iran telah hancur. Trump mengatakan 2 gelombang pimpinan militer Iran telah hilang dan kini negara itu berada dalam jajaran kepemimpinan ketiga. Untuk membahas hal tersebut, kami telah terhubung dengan Bapak Dian Wirangjurith, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Selamat malam, Pak Dian. Selamat malam, Mas Tahu. Pak Dian, melihat pengalaman Anda di Iran yang cukup lama, bagaimana Anda menilai klaim Amerika tersebut? Benarkah Iran telah berhasil dilumpuhkan Amerika Serikat? Terima kasih, Mas Tahu. Begini pemirsa, yuk kita awas ya dengan berita-berita sekarang ini. Perang berita memang sedang berlangsung, terutama antara Iran dan lawan-lawannya Amerika, Israel, dan negara-negara Arab. Jadi simpang siurnya berita ini tidak bisa dihindari karena merupakan bagian dari taktik mereka untuk menyampaikan yang namanya disinformasi. Artinya informasi yang berbeda dengan kenyataan. Bahwa tadi disampaikan katanya Iran sudah hancur lebur, saya kira ya terlalu jauh lah kalau sampai mengarangnya terlalu jauh. Kan tagline-nya breaking news ini bagus nih. Amerika sesumbar berhasil lumpuhkan Iran, silakan aja. Tinggal kita mana yang percaya, mana yang tidak. Yang pasti saya masih berhubungan dengan teman-teman di Iran kok. Dan saya masih bisa mengikuti walaupun tidak dengan melihat sendiri. Tapi teman-teman saya masih hidup biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dengan serangan ini. Karena memang sasarannya itu memang tidak terarah walaupun kemana-mana ya, brutal. Tapi ya mereka tetap beraktivitas, artinya secara terbatas. Jadi kalau Trump bilang apa saja ya serah. Orang tahu kok siapa dia. Setiap hari yang disebarkan itu bohong, dari satu kebohongan lain. Padahal kalau mau jujur di dalam negerinya sendiri dia nggak berani bicara secara jantan apa yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah khususnya dengan Iran. Berita lain kan jelas menunjukkan Israel pun mulai porak-poranda, artinya serangan Iran itu tidak bisa dianggap remeh. Sementara pangkalan-pangkalannya sudah juga terkena. Jadi kalau dibilang Iran yang hancur, saya kira tidak. Semua masih berlangsung. Ya, Pak Dian, Anda juga cukup lama berada di sana. Lalu melihat tekanan-tekanan, salah satunya merupakan tekanan dari media ini yang diciptakan oleh Amerika yang sesumbar bahwa Amerika telah melumpuhkan Iran. Lalu sepengetahuan Anda, seperti apa pemerintah Iran karakternya untuk menanggapi isu-isu seperti ini? Coba kita perhatikan dari perang awal ya, dari yang bulan Juni itu ketika Amerika secara pengecut dibantu sama Israel secara pengecut dibantu sama Amerika menyerang secara tiba-tiba. Sekarang pun menyerang secara tiba-tiba. Dan kalau kita lihat juga dari 2 periode itu Juni dan sekarang, Iran itu kan selalu sebenarnya lebih bersifat defensif gitu loh. Enggak menyampaikan informasi-informasi yang sebombastis yang disampaikan Trump. Bahkan Trump ketika itu kalau mau jujur dia juga masih mengakui kok perjanjian sedang berlangsung. Tapi dari satu kebohongan lain, buat saya masyarakat pasti dengan sadar dan waras bisa mencerna kok siapa yang bisa menyampaikan informasi seperti itu. Sejauh ini apa yang disampaikan pejabat-pejabat Iran menurut saya itu masih terbatas pada realitas yang ada di lapangan. Bahwa Iran mampu membalas serangan itu walaupun di sekarang ini bisa dibilang Iran itu dikeroyok sekitar 10 negara itu. Artinya masih bisa bertahan. Jadi kalau dibilang hancur, tanyakan kepada negara-negara Arab apakah mereka masih mau meneruskan serangan yang rakyat mereka tidak kehendaki dan tidak tahu apa tujuannya. Yang mereka rasakan negara mereka kok tahu-taunya terkena akibat kebijakan pemerintah masing-masing monarki itu membantu Amerika. Itulah resikonya. Kita bisa lihat kok semua masih berlangsung. Artinya Iran sekarang tinggal hanya membuktikan bahwa nggak usah ngomong deh. Mendingan kita lihat di lapangan. Apa Amerika akan bertahan lama terhadap serangan ini? Serangan terhadap Trump di dalam negeri juga parah loh. Belum tentu dia bisa lewat dari masa pemerintahannya sampai akhir. Baik, Pak Dian, namun jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir, intensitas dari serangan Iran untuk membalas
balik Amerika maupun Israel ini cukup menurun seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kalau dibilang menurun juga tidak ya. Kalau kita mau objektif, mungkin justru Amerika yang harus lebih berpikir panjang karena dia sudah mulai kehilangan akal. Ternyata Iran itu tidak seperti mereka bayangkan dari perang Juni itu. Dia pikir perang yang kedua ini dengan serangan masif, dengan keroyokan yang lebih masif, dengan melibatkan negara-negara Arab, Iran pasti akan segera dapat dilumpuhkan. Nah, itu satu kenyataan bahwa keroyokan seperti ini tidak pernah dialami oleh sebuah negara berdaulat rasanya dimanapun. Perang yang dilakukan tanpa sebab yang jelas. Kalau mau dibilang katanya sebabnya adalah nuklir, loh, negara-negara Arab itu apa nggak sadar bahwa Israel itu nuklirnya itu senjata nuklirnya sudah nyata. Tapi kok yang dibantu Amerika menyerang Iran? Saya pikir negara-negara monarki ini kok ya gimana ya, ngakunya Muslim tapi membantu Zionis mengeroyok negara Islam yang selama ini tidak melakukan apa-apa kecuali bertahan dari sanksi berat yang dilakukan terhadap mereka. Jadi apa ya? Kalau dibilang curang ya curang, pengecut ya pengecut, licik ya licik, itulah gabungan dari kebijakan Israel, Amerika, dan negara-negara Arab yang saya sayangkan. Ya, Pak Dian, sepengetahuan Anda, sebetulnya sejauh mana pengembangan senjata dari Iran sendiri ini yang ditakuti oleh Amerika maupun Israel yang selama ini selalu digaung-gaungkan? Begini, Mas Juan, kalau kita mau jujur, kan ada berapa waktu belum lama ini, Dirjen IAEA, lembaga yang paling punya otoritas untuk memverifikasi suatu negara itu punya program nuklir, apakah diarahkan untuk tujuan damai atau diarahkan untuk tujuan perang. Dalam pernyataan yang beredar luas, jelas dinyatakan kok tidak terbukti Iran memperkayai uranium sampai batas yang bisa digunakan untuk senjata nuklir. Artinya apa? Ya memang secara resmi organisasi internasional sudah menyatakan bahwa Trump itu memang bohong. Israel itu kok percaya sama orang seperti itu? Ya karena pemimpinnya juga pembohong. Sama-sama yang satu kubu yang hanya menggombar-gombarkan kebohongan yang kalau kita ingat ada yang namanya post-truth. Mereka pikir dengan melontarkan satu kebohongan berikut dan kebohongan yang terus-menerus, orang akan percaya bahwa itu menjadi kebenaran. Nah sekarang di lapangan ternyata kan tidak. Selain rudal-rudal yang kemarin digunakan, kan sekarang Iran sudah mulai mengeluarkan rudal-rudal yang lebih canggih, yang hipersonik, yang jangkauannya lebih jauh, daya ledaknya lebih keras, dan daya rusaknya juga memang otomatis lebih besar. Nah, ini tidak diduga. Untuk menutupi ini semua, perang medialah yang dilakukan oleh Trump dengan memutarbalikan fakta. Baik. Pak Dian, kami masih akan terus berbincang nanti bersama Pak Dian Wirangjurit. Ini selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Kini, meskipun konflik sudah berlangsung hampir 1 bulan penuh, bukannya meredah, justru serangan Iran semakin brutal, semakin menggila, dan semakin tak terkendali, mendorong situasi ke ambang krisis yang lebih besar. Ketegangan bukannya menurun, malah terus melonjak tajam, menciptakan ancaman eskalasi perang besar yang semakin nyata dan menakutkan. Kondisi ini jelas meleset jauh dari prediksi Amerika Serikat yang sebelumnya dengan penuh keyakinan memperkirakan Iran akan menyerah hanya dalam waktu 4 minggu, sebuah perkiraan yang kini tampak sangat keliru dan memalukan. Lebih mengejutkan lagi, rudal-rudal Iran dilaporkan berhasil menjebol sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dikenal sangat canggih dan nyaris tak tertembus. Gelombang serangan masif tersebut menghantam 2 kota penting di wilayah selatan Israel yang diketahui menjadi lokasi fasilitas nuklir strategis, sebuah serangan yang langsung memicu kepanikan luar biasa. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan angka korban yang mengerikan, 16 orang tewas dan 140 lainnya luka-luka di kota Arad. Sementara di Dimona, jumlah korban jiwa melonjak drastis hingga 64 orang yang tewas, angka yang benar-benar mencengangkan. Serangan rudal balistik yang menghantam pada Sabtu malam 21.03 itu disebut sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam konflik ini sejauh ini.
Tak hanya itu, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA juga mengkonfirmasi adanya kerusakan fatal yang sangat serius pada fasilitas riset nuklir yang berada sekitar 13 km dari kota Dimona, menambah kekhawatiran dunia akan potensi bencana yang lebih besar. Situasi ini kini menjadi sorotan global dengan dunia menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam konflik yang semakin panas dan penuh ketidakpastian. Sejumlah pengamat memastikan Donald Trump pun bisa dipastikan akan menyerah atau malah gunakan kartu asnya, yaitu mengakhiri perang dengan menggunakan nuklir. Pasalnya, jika perang berlangsung lama, bukan tidak mungkin Amerika akan bangkrut, bahkan akan kalah dari Iran. Namun jika Amerika gunakan nuklir, maka akan melanggar HAM yang menjadi pelanggaran peraturan dunia dan berdampak negatif juga bagi seluruh dunia.